Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu di kajian intensif pembahasan Kitab Ma'arij al-Qabul. Adapun tema yang insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan adalah pembahasan seputar asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tema yang diangkat pada kesempatan yang mulia ini adalah asyratus sa'ati al-kubra, tanda hari kiamat besar. Telah berlalu pembahasan kepada kita semua asyratus sa'ati as-sughra, tanda hari kiamat sughra, yang secara jumlah banyak sekali sejatinya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan pada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Allahumma amin. Di antara tanda hari kiamat sughra yang saya kira penting untuk kembali disampaikan ya, sebelum masuk di tema bahasan asyratus sa'ati al-kubra, tanda kiamat kubra, di antaranya adalah kasratut tijarati, banyaknya, melimpahnya tijarah, perdagangan, melimpahnya perdagangan, hatta tusyarika an-nisa'u fiha ar-rijal, sehingga wanita pun ikut bertijarah, sehingga wanita pun ikut bertijarah. Jadi antara tanda hari kiamat adalah apa? Melimpahnya tijarah. Apa tijarah yang maksud? Perniagaan, perdagangan. Sampai-sampai wanita pun, perempuan pun ikut jualan, ikut jualan. Sekarang bagaimana? Benar? Bahkan iklan pun, kalau apa istilahnya, promosi. Ini fitnah. Ini adalah tanda hari kiamat. Sebagaimana hadis Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi SAW, baina yaday sa'ati taslimul khassati wa fashawut tijarati hatta tusyarika almar'atu zawjaha
fit tijarah, yang digaris bawahi di antara tanda hari kiamat adalah fasyut tijarah, merebaknya tijarah, perniagaan, hatta tusyarikal mar'atu, sehingga seorang wanita mengikuti atau ikut bersyarikah zaujaha, bersama suaminya, fit tijarati, dalam tijarah, meninggalkan kewajibannya, ya, meninggalkan kewajibannya. Apa kewajibannya? Nah, dan ini tijarah umum berarti termasuk perniagaan, termasuk ma'isyah, berarti penghidupan. Banyak sekarang. Ini tanda hari kiamat. Baik, kita bacakan sepintas saja ya, kita singkat-singkat ya, mengejar tema. Tapi sangat penting untuk disampaikan agar kita sadar gitu loh, bahwasanya kita ini berada di ambang hari kiamat. Berikutnya, dan inilah sejatinya yang dikhawatirkan oleh Rasul sebenarnya. Mal faqru wallahi mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran sejatinya yang aku khawatirkan atas kalian. Walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya. Akan tapi yang aku khawatirkan itu justru sebaliknya. Dunia lapang bagi kalian, terhampar bagi kalian itu apa? Dunia. Kama busyatat ala man kana qablakum, sebagaimana telah terhamparnya, telah lapangnya kepada umat terdahulu sebelum kalian. Fatanafasuha, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan harta tersebut, dunia tersebut. Kama tanafasuha, kalian berlomba-lomba seperti percis mereka. Fatuhlikukum, maka dia akan membinasakanmu sebagaimana dia telah membinasakan, maksudnya harta dunia sebagaimana telah membinasakan mereka. Naam. Ada kutipan Syekh Shalih Al-Fauzan ketika mensyarah tentang Al-Aqidah Tahawiyah, demikian pula Abul Izz Al-Hanafi dalam syarah terhadap Aqidah Tahawiyah, ketika membahas bahwa Allah Rabbul Alamin itu adalah Al-Khaliqu, Allah itu adalah Maha Pencipta, bila hajatin, tanpa ada sedikit pun hajat terhadap makhluk. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu, maka Allah itu tidak membutuhkan terhadap makhluk tersebut. Sedangkan kita, ketika kita punya inovasi, kita punya ide, terkadang justru bermula dari kebutuhan. Kita bikin rumah karena apa? Butuh. Ada kendaraan karena apa? Butuh. Semua bermula dari butuh. Jadi kebutuhan itu bagi manusia itu bukan aib. Sekali lagi, hajat kebutuhan bagi kita makhluk itu bukan apa? Bukan aib, bukan kekurangan, tapi kesempurnaan, bahkan jadi motivasi. Karena dari kebutuhan itulah manusia berinovasi. Bisa dipahami, Pak? Tapi ini tidak berlaku bagi siapa? Allah. Karena Allah ketika menciptakan makhluknya bukan karena Allah butuh terhadap siapa? Makhluk. Allah ketika menciptakan kita, Allah butuh? Enggak. Ketika Allah menciptakan malaikat, Allah butuh malaikat? Tidak. Butuh bantuan maksudnya? Enggak, sama sekali. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, arsy, semuanya, makhluk-makhluk, apakah tandanya Allah butuh terhadap makhluk ini semua? Enggak, sama sekali. Tapi justru kalau ini kepada manusia, ya, kebutuhan itu, hajat kita itu, ini jadi motivasi kebaikan, Pak, bukan aib. Maka kalau Bapak banyak kebutuhan, itu bukan aib. Ibu-ibu punya kebutuhan banyak. Kita punya kebutuhan hajat banyak, punya keinginan banyak. Itu kebaikan sejatinya, bukan aib. Karena itu jadi apa? Jadi motivasi. Kita butuh harta. Nah,
Itu jadi motivasi sejatinya kebaikan, nggak ada aib. Sehingga dari sini jelas kepakiran, kaya, miskin itu bukan patokan. Jelas ya? Karena hajatnya seorang manusia, seorang hamba di hadapan Allah, ya, hajat kebutuhan seorang hamba terhadap sesuatu itu justru kebaikan bagi dia. Sebagaimana tidur, ngantuk, bagi kita adalah apa? Kebutuhan, kebaikan. Tapi bagi Allah nggak, aib, kekurangan. Tuh. Ini faedahnya. Saya kira harapan jadi motivasi gitu loh. Jadi ketika kita punya hajat kebutuhan, itu jadi motivasi tersendiri. Tuh. Nah, mudah-mudahan bisa dikembangkan Pak, bisa dikembangkan dalam dunia pendidikan. Ada hajat kebutuhan, silakan. Dari hajat tersebut bermula tuh jadi inovasi. Terus. Selanjutnya, dihabus salihin, wafatnya ulama saleh, wafatnya para ulama saleh. Qillatul akhyar, orang-orang terpilih itu sudah wafat. Orang-orang terpilih di tengah-tengah masyarakat sudah mulai apa? Meninggal. Ini musibah ini. Kasratul asrar, sebaliknya, orang-orang jahat sudah banyak. Hatta la yabqa illa syararun nas, sehingga tidak tersisa kecuali syararun nas, orang-orang yang buruk. Wa humul ladzina taqumu alaihimus saah, kepada mereka hari kiamat itu tiba. La taqumus saatu, di hadis Abdullah bin Amr bin As, tanda kiamat tidak akan terjadi, hari kiamat tidak akan terjadi hatta ya'khudallahu syari'atahu ay akhlul khair wad din, sehingga Allah angkat orang-orang pilihannya, syari'ah min ahlil ardi, dari penghuni bumi, fayabqa fiha ajajah, yang tersisa mereka di tengah-tengah mereka adalah ajajah ay ghawwal wal aradil, orang-orang hina, wa man la khaira fih, orang yang sudah tidak ada lagi kebaikan. Alhamdulillah. La ya'rifuna ma'rufa, tidak tahu mana kebaikan, wala yunkiruna munkara, ketika ada kemunkaran tidak diingkari. Sudah. Berikutnya, irtifa'ul asafil. Irtifa'ul asafil, mohon maaf, orang rendahan naik jabatan. Orang apa? Asafil, orang aman, orang rendahan, irtifa, naik. Di antara tanda-tanda hari kiamat, di antaranya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, innaha ta'ti ala nasi sinuna khadda, akan datang kepada kita, kepada manusia, tahun-tahun penuh dengan apa? Penipuan, tipu daya. Yusaddaqu fihal kadhib, orang dusta dibenarkan, ya, orang benar dianggap dusta. Wa yutamanu fihal khain, orang khianat dipercaya, diberikan amanah. Wa yukhawwanu fiha al amin, orang yang amanah dianggap apa? Khianat. Wa yantiku fiha ruwaybidah, dan berbicara di tengah-tengah mereka itu ruwaybidah. Siapa ruwaybidah itu? As-safih, orang jahil, orang bodoh. Yatakallamu, berbicara, fi amril amah, dalam urusan umat. Ini tanda apa? Jauhnya dari ilmu.
Selanjutnya, antakuna tahiyyatu lil ma'rifah. Di antara tanda hari kiamat pula tidak mengucapkan salam kecuali kepada yang dikenal. Tidak mengucapkan salam kecuali kepada siapa? Yang dikenal. Kalau kenal baru assalamualaikum, mendoakan. Inna min asyratis sa'ah hadis Abdullah ibnu Mas'ud, riwayat Imam Ahmad. Di antara tanda hari kiamat itu an yusallima rajul ala rajul, seseorang mengucapkan salam, la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah, dia tidak mengucapkan salam kecuali kenal. Ya. Terus iltimasul ilmi indal asagir, berikutnya iltimasul ilmi, mendapatkan ilmu indal asagir, dari orang-orang kecil. Mohon maaf, nanti ada syarah sedikit penjelasan. Iltimasul ilmi, mendapatkan ilmu indal asagir, dari orang-orang kecil. Saya terjemahkan asagir dulu secara harfiah bahasa. Sagir, hadis Abdullah ibnu Mubarak dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Inna min asyratis saati thalathan, tanda hari kiamat itu 3 diantaranya adalah yultamasul ilmu indal asagir, ilmu diraih dari orang-orang asagir, orang-orang kecil. Imam Abdullah ibnu Mubarak ditanya tentang asagir di sini. Faqala, kata Abdullah ibnu Mubarak, alladzina yaquluna bi ra'yihim. Asagir yang dimaksud adalah mereka yang berbicara dengan ra'yunya. Dengan apa? Ra'yunya, logika. Mereka yang berbicara tentang apa? Dengan logika. Banyak sekarang, udah banyak sekali. Apalagi kalau kita sudah masuk di dunia apa? Akademik. Nah, ini kata Abdullah ibnu Mubarak, di antara tanda hari kiamat adalah ketika ilmu diambil dari justru asagir. Siapa asagir itu? Yaquluna bi ra'yihim, alladzina yaquluna bi ra'yihim, yaitu orang-orang yang berbicara dengan akal-akal mereka. Orang-orang yang berbicara dengan akal-akal mereka, logika-logika mereka. Agama ini ya adalah apa? Ini bukan patokannya, dasarnya dengan logika. Yang berikutnya adalah zuhurul kasiyatil ariyat, nampak atau munculnya kasiyati al ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Munculnya para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wa minha khurujun nisa anil adab syar'iyyah, sudah keluar dari adab syar'i. Wa dzalika bi lubsi thiyab allati la tastur awratahunna, memakai baju tidak menutup aurat-aurat mereka. Wa idharahunna li zinatihinna, mereka tampakkan untuk melihatkan, memperlihatkan, menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Wa su'urihinna, mereka buka untuk agar perhiasan-perhiasan mereka terlihat. Wa su'urahunna, rambut-rambut mereka diurai. Wa ma yajibu satruhu, yang semestinya harus ditutup, min abdanihinna, dari badan mereka. Di hadis Abdullah ibn Amr bin As, sayakunu fi akhir ummati, akan ada di akhir umatku rijalun, orang-orang yarkabuna ala suruj, ya, menunggangi ataupun naik kendaraan suruj, ka asbahir rihal, yanziluna ala buabil masjid, mereka turun dari masjid, turun dekat di masjid, pintu-pintu masjid. Nisa'uhum, akan tetapi wanita-wanita mereka kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Berarti akhir tandanya apa?
Ini ahli ibadah berarti. Tapi tidak bisa menjaga siapa? Istri-istrinya, wanita-wanitanya, istri-istrinya turun dari kendaraannya dalam keadaan apa? Kasiyatun ariyat, telanjang. Berpakaian tapi apa? Telanjang. Mesti ngeri. Walidzubillah. Ala rusin kasnimatil bukhti al-ajab, di atas kepalanya seakan-akan ada apa? Kasnimatil bukhti, ini punduk-punduk apa? Unta. Ngeri. Sinfani min ahli nar, ada dua kelompok manusia termasuk penghuni neraka. Ini masyhur ya, sering kita dengar. Qaumun ma'hum siyatun ka'adnil baqar. Satu ya, mereka yang senantiasa membawa apa? Cambuk, kemana-mana bawa cambuk, zalim kepada orang. Seperti apa? Aznabil baqar, seperti ekor dari sapi, ekor sapi. Yadribuna, dia pukulkan dengan itu an-nasa, manusia. Zalim, dia selalu zalim, lakukan kezaliman. Itu penghuni neraka. Wa nisaun kasiyatun, kemudian nisa, wanita, kasiyatun berpakaian, ariyatun tapi telanjak, mumilatun ma'ilatun. Apa istilahnya? Lunggak lenggok. Ru'usahunna, kepala-kepala mereka ka'asnimatil bukhti, seperti punduk-punduk unta, condong. La yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna, dan mereka pasti tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihaha, padahal aroma surga la yujadu, akan tercium min masiratin kada wa kada, dari perjalanan sangat jauh. Ini sudah pernah kita sampaikan, salah satu sebabnya adalah ketika dhihabul al-haya, ketika rasa malu sudah lagi tidak ada. Dan sebagaimana sudah disampaikan bahwa hilangnya rasa malu itu disebabkan karena maksiat. Min uqubatil ma'asi dhihabul haya, di antara tanda kemaksiatan itu adalah hilangnya rasa malu. Karena kalau orang sudah terbiasa dengan maksiat, sudah lagi tidak malu. Maaf, bisa dipahami Bu? Kata Imam Ibnu Qayyim tuh, ini musibah terhadap siapa? Kita, kaum muslimin. Jadi bahan muhasabah untuk kita semua. Baik, kita masuk di pembahasan insyaallah taala. Kita cukupkan di asyratus sa'ah sughra, dan kita masuk biidznillah taala di asyratus sa'ah al-kubra. Walaupun kita hanya baca secara umum saja Bapak ya. Harapan apa yang telah disampaikan, dibahas, dikaji, kita sama-sama mengkaji di tanda-tanda hari kiamat sughra, ini menjadikan kita semakin takwa kepada Allah, waspada ya. Pertama, tartib asyratis sa'atil kubra. Pertama yang harus dipahami, apa bedanya tanda hari kiamat sughra dan tanda hari kiamat kubra. Ini harus betul-betul dipahami secara umum, bahwa, dan ini sudah dibahas di awal ya, dimana as-sa'atul kubra, tanda hari kiamat kubra, tidak terjadi kecuali kubaila, menjelang hari kiamat. Jadi menjelang hari kiamat baru tanda-tanda kiamat kubra itu muncul. Pembahasan pertama, tartib asyratis sa'atil kubra, urutan ya tanda hari kiamat kubra. Baik, para ulama ketika membahas, meneliti tentang hadis-hadis, meneliti hadis-hadis seputar tanda hari kiamat kubra, maka mereka tidak mendapati urutan secara qat'i, secara pasti, mana sih yang pertama kali muncul, kemudian yang datang setelahnya apa, dan yang paling akhir apa. Nah, kita sampaikan hadis-hadis.
Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Hadis Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu. Qalat ittala'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru. Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah kami. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru, sedangkan kami dalam keadaan apa? Natadzakaru, ya mudarasah. Saling apa? Natadzakar, mengingat kematian, mengingat apanya? Hari kiamat salah satunya. Faqala, kata Rasulullah, ma tadzakaruna, kalian sedang apa? Kurang lebih maknanya pertanyaan demikian. Kalian sedang mudzakarah apa? Nah, ini masyhur disyariatkan ya kawan. Para penuntut ilmu itu harus ada apa? Mudzakarah. Apa mudzakarah itu? Diskusi, harus ada diskusi. Kalau hilang diskusi susah, ilmu nggak akan berkembang. Tuh. Qalu, kata para sahabat ketika tanya apa yang di mudzakar, diskusi tentang apa? Nadhkuru as-sa'ata, kami sedang berdiskusi tentang hari kiamat. Faqala inna lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayatin. Hari kiamat tidak akan terjadi. Hari kiamat tidak akan terjadi hatta tarawna qablaha asra ayatin, sehingga sebelumnya kalian melihat 10 tanda. Beda-beda nanti redaksinya. Sehingga kalian melihat 10 sebelumnya 10 tanda. Ya. Yang pertama adalah apa? Ad-dukhan. Apa dukhan? Hah? Apa? Ya, awan, kabut atau semacam itu. Awan. Ya. Yang kedua adalah Ad-Dajjal. Yang kedua adalah Ad-Dajjal. Ini Allah abadikan di Quran surah Dukhan ya. Yang kedua adalah Dajjal. Yang ketiga adalah Ad-Dabbah. Apa dabbah? Binatang. Binatang apa? Nah, dabbah asalnya adalah binatang melata. Ya? Hewan apa? Hewan gurun. Iya, dabbah ya, nanti hewan. Nah, ini perlu dibahas atau gitu. Saya menyebutkan ini aja secara umum saja padahal ya. Yang ketiga, yang keempat, tulu'us syamsi min maghribiha, kata Rasulullah, terbit matahari dari barat. Berapa? 4. Apa yang pertama? Dukhan. 2, 3, dabbah. 4. Taib. Nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. 5 artinya. Turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Yang keenam, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Yang ke berapa? Ke-7.
Salah satu khusufin, 3 khusuf itu gerhana. Ada khusuf, ada khusuf. 3 gerhana. Bil masyriq, di daerah timur. Wa khusafun bil maghrib, di daerah barat. Wa khasafun bi jaziratil Arab, dan gerhana di daerah Arab. 3 gerhana. Gerhana di timur masyrik, di barat, dan di mana? Jazirah Arab. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman. Akhirnya adalah keluarnya api di daerah Yaman. Keluarnya api di daerah Yaman. Tatrudu an-nasa ila mahsyarihim, mengusir, menolak, menjauhkan siapa? Manusia, ila mahsyarihim, kepada tempat berkumpul mereka. Jadi ada berapa? 8. Tadi mungkin disatukan tadi, jazirah khasafun bi jazirati al-Arab. Berapa? 8. Kalau tadi gerhana dihitung berapa? Oh, itu satu, dia satu kan. Coba kalau dipisah jadi 11. 10, ya udah pas. Tambahan, riwayat Imam Muslim redaksi lain, masih di hadis Hudzaifah bin Usaid tadi, lafal yang lain. Riwayat Imam Muslim, inna sa'ata la takun hatta takuna ashra aw ashru ayatin. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali 10. Seperti tadi sama. Tapi kita sebutkan ya, ada sedikit beda. Pertama, khasafun bil masyriq, gerhana di timur. Khasafun bil maghrib, gerhana di barat. Wa khasafun bi jaziratil Arab, gerhana di daerah jazirah Arab. Dukhan, dajjal, dabatul ardi, dabah, binatang melata. Ya'juj wa ma'juj. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, terbit matahari. Wa narun takhruj min qa'rati udnin, Aden, dan naur, api keluar di daerah mana? Aden. Tarhalu annas, mengusir manusia. Sama sejatinya redaksinya, tapi beda penyebutan. Kalau yang pertama apa? Pertama dukhan dulu. Kalau sekarang terbenam dulu, gerhana dulu tadi. Afan, gerhana dulu. Nah itu beda-beda, sehingga pembahasan kita tadi tidak ada di hadis-hadis itu tidak menyebutkan secara tertib urutan. Jadi para ulama ketika membahas tentang mana sih yang pertama kali, maka hasil penelitian mereka berdasarkan hadis tidak menunjukkan secara qat'i mana sih yang pertama kali. Allahu ta'ala wa'ala. Beda-beda soalnya. Di riwayat yang lain sama juga, wal asyiratu, dan yang ke-10-nya adalah nuzulu Isa ibni Maryam, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Naam. Hada hadisun wahid, ini adalah satu hadis an sahabiyyin wahidin, dari satu sahabat, ja'a bilafdain mukhtalifain, dengan lafal 2. Fi tartibil asyrat, ketika berbicara tentang urutan mana yang pertama kali dan yang paling akhir, beda. Riwayat yang lain, hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah, badiru bil a'mali sittan, kalian bersegeralah dalam beramal sebelum datang 6. Maksudnya tanda hari kiamat. Bersegeralah kalian dalam beramal, jangan ditunda. Sebelum datang 6. Pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Awid dukhan, kalimatnya dengan au, atau dukhan, ya, awan tadi ya. Awid dajjal, atau dajjal. Awid dabbah, atau dabbah. Au khosata ahadikum, atau kematian salah seorang kalian, atau kematian khusus kalian.
Karena itu adalah apa? Kiamat sugro sejatinya, kiamat sendiri. Au amrul amati, atau ya apa istilahnya, hari kiamat kubro, umum. Perkara yang umum maksudnya adalah kiamat kubro. Maka bersegeralah beramal sebelum datang yang 6 ini, kata Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di Kitabul Fitan wa Asratis Sa'ah. Ya. Tuh. Wa hadha aidan hadisun wahid an sahabiyin wahid. Ini juga sama dari sahabat yang sama, dari Abu Hurairah, tapi berbeda. Tuh. Bitartibi ba'dil asyrat fi adati al-ataf. Ini dengan au. Ya, ada yang au atau wau, atau dan, beda. Tuh. Jadi intinya, kesimpulannya, terutama ketika berbicara tentang apa, tertib urutan, maka tidak bisa menyebutkan secara qat'i. Jamal Hafidhu Ibnu Hajar bainal awaliyah ad-dajjal. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan secara berurutan. Pertama, dajjal, baina awaliyatid dajjal wa awliyatit tulu'i syamsi min maghribiha. Kata beliau, alladhi yatarajjah min majmu'il akhbar, yang lebih kuat ketika di jamak antara hadis-hadis, anna khurujad dajjal awalul ayat, bahwa keluarnya dajjal adalah tanda hari kiamat pertama, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tuh. Bitaghayyuri al-ahwalil amati fi mu'dhamil ardi. Wa yantahi dzalika bimauti Isa alaihi salam, dan berakhir dengan wafatnya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Baik. Nah, beda-beda. Ibnu Katsir juga berpendapat yang lain. Kalau Ibnu Katsir berpendapat yang pertama kali muncul itu justru dabah, binatang dulu. Binatang dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kata Imam At-Tibi, dan ini yang dikuatkan sebagian ulama, al-ayatu amaratun lis-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, imma ala qurbiha wa imma ala khusuliha. Faminal awal, kata beliau, urutannya adalah, kata Imam At-Tibi, pertama adalah Dajjal, kemudian nuzul Isa, turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian yang ketiga khosab, gerhana, keempat ya, wa min tsani, setelah itu ada dukhon, kemudian terbit matahari dari barat, wa khurujud dabah, keluarnya dabah, wan narul lati tuhsyarun nas, dan keluarlah api. Tuh, wallahu a'la wa a'lam. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita insyaallah taala kita batasi pembahasan seputar tanda-tanda hari kiamat kubro. Sampai di sini sajalah ya pembahasannya. Karena nanti kita masuk, mu'alif rahimahullah taala membahas seputar tanda-tanda hari kiamat secara terperinci. Beliau memulai dari keluarnya Imam Al-Mahdi. Ya, Imam Al-Mahdi. Itu wallahu taala wa'alam. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kesempatan kali ini pembahasan secara rinci memang harus betul-betul kita sama-sama kaji ya, secara terperinci. Tuh, mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan sama-sama membahasnya. Kurang lebih kami mohon maaf, dan kita akhiri, kita batasi sampai Isya bismillah taala ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.